di sini adalah ketua yayasan dari Keti Praja. Oke, tadi disebutkan nama yang sangat terkenal. Sosok figur ya, aktivis dan memang penggiat HIV ya. Positif Talk yang positif dan produktif. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pande. Pada hari ini kita akan memulai suatu acara podcast yang bertemakan Positive Talks, sehat untuk kita semua. Jadi kita di sini akan bicara banyak tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, pencegahan infeksi menular seksual, penyakit HIV/AIDS, dan banyak topik terkait masalah tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Putri Pidari, Biomed Spesialis Kulit Kelamin. Saat ini ada sedikit perubahan ya, seringkali kita sebut juga dermatovenerologi Iya, SPDV. ya, SPDV. Iya. Ya, beliau sebenarnya adalah ketua yayasan Keti Praja, di mana yang menjadi host dari acara ini. Jadi kita akan segera mulai, saya kira. Untuk pertama bisa diperkenalkan lebih detail, Dok, siapa dokter sebenarnya dan bergerak di bidang apa sehariannya, silakan. Iya, terima kasih Prof. Pande. Jadi salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Desamade Putri Pidari, SPKK. Jadi saya di sini adalah ketua yayasan dari Keti Praja, ya, menggantikan almarhum Profesor Dr. Dewa Nyoman Wirawan MPH. Jadi saya menjadi ketua sudah sejak tahun 2020 ya sampai saat ini. Gitu. Jadi apa lagi ya? Oke. Tadi disebutkan nama yang sangat terkenal sebenarnya di dunia kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, HIV/AIDS apalagi ya, Prof. Dewo Nyoman Wirawan. Iya. Bisa diceritakan lebih detail tentang sejarah beliau dan hubungannya dengan Yayasan Keti Praja yang Dr. Putri pimpin? Oke, jadi Prof. Dr. Dewo Nyoman Wirawan merupakan seorang sosok figur ya, aktivis dan memang penggiat HIV ya. Jadi kalau di kalangan Bali ya, khususnya lokal, memang untuk di pemerintahan, di LSM dan para aktivis HIV pasti sudah kenal beliau, dan juga memang beliau juga terkenal di mancanegara, di nasional pun juga beliau terkenal. Jadi memang kita sebenarnya sangat kehilangan beliau, sosok figur yang sangat luar biasa, seorang bapak pendiri yayasan kami. Tapi walaupun beliau berpulang, tetap kita melakukan YKP berjalan sesuai dengan visi dan misi dan cita-cita yang beliau sudah rintis dari awal. Dari tahun 92 menjadi YKP sampai sekarang seperti saat ini, besar seperti ini, tentunya memang karena komitmen beliau yang luar biasa dan dedikasinya yang sangat tinggi terhadap dan concernnya terhadap HIV/AIDS ini. Jadi kita dan staf-staf saya yang sudah mengikuti kami, yayasan sudah dari sejak berdiri pun masih banyak staf saya yang ikut, dan juga banyak staf yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Saya juga sangat terbantu dengan Prof juga ya, membantu saya sebagai wakil ketua. Jadi ya kita tetap akan berjalan, YKP akan tetap maju. Ya, oke. Jadi untuk kawan-kawan ketahui bahwa tema podcast kita atau tagline-nya kita sebut sebagai produktif dan positif. Jadi positif talk yang positif dan produktif. Mungkin Dr. Putri bisa ceritakan dikaitkan dengan cita-citanya Prof. Wirawan tadi ya. Kenapa kemudian yayasan kemudian akhirnya masuk nih ke dunia yang belakangan semakin populer, dunia podcast. Kenapa perlu kita punya podcast yang positif talk ini, positif dan produktif ini? Kenapa? Oke, jadi ya mengikuti tren sekarang di mana kebanyakan banyak orang yang memang menyukai untuk menambah upgrade ilmu pengetahuan, baik mengenai informasi-informasi terutama kesehatan ya, juga bisa kita share melalui media seperti podcast ini ya. Jadi media podcast ini sebagai sarana untuk kita bisa berdialog ya, interaktif. Jadi dialog interaktif jadi antara narasumber dan moderator seperti itu. Jadi kemungkinan akan sangat bisa diterima dan bisa didengar dan disaksikan, sehingga
tujuan kita, manfaat kita untuk menyebarkan dan memperluas pengetahuan mengenai khususnya kesehatan infeksi menular seksual, reproduksi dan HIV/AIDS ini sampai ya ke Oke. para pendengar. Ya, mungkin sebagian orang yang terlibat aktif ya dalam penanggulangan HIV/AIDS atau kesehatan reproduksi secara umum mengetahui Yayasan Keti Praja. Tapi ada juga mungkin teman-teman kawan-kawan penonton lain yang tidak mengetahui banyak tentang Yayasan Keti Iya. Praja. Kalau dicari di website, nanti websitenya ada di Iya. bawah Di ya, di bawah, bawah dari halaman webpage dari YouTube ini. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan lebih banyak ya tentang Yayasan Keti Praja ini sebenarnya bergerak di bidang apa dan kemudian layanan apa yang sudah diberikan dan sudah tersedia saat ini. Iya, oke. Jadi Yayasan Keti Praja atau YKP ya, biasa disingkat itu familiar. Jadi sudah berdiri sejak tahun 92 dan sejak tahun 92 itu kita sudah bergerak sebenarnya di bidang kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual. Nah, tapi kedepannya lagi kita memang banyak untuk penanggulangan HIV/AIDS juga ya. Dan kita sebenarnya fokus di awal itu adalah untuk populasi kunci seperti pekerja seks perempuan sampai saat ini pun ya. Dan dulu untuk program penjangkauan pekerja seks perempuan itu pun sebelum tahun 2016 kita masih dalam skala regional lokal aja ya. Kita program Hanya di penjangkauan Bali ya? BPS hanya di Denpasar, Badung ya. Tapi sejak tahun 2016 YKP terpercaya dan terpilih sebagai mitra Global Fund untuk menjadi SR yang mengkoordinir, bahkan untuk mengkoordinir dari implementing unit dan SSR yang tersebar di wilayah Region 3, di mana Region 3 itu ada di Kalimantan sampai ke Papua. Dan sampai sekarang ini tahun 2021 dan 2022 juga kita sudah membawahi ya, mengkoordinir itu SSR yang berada di 55 kabupaten kota di Indonesia Timur. Seperti itu. Dan juga YKP selain program pertama adalah program penjangkauan untuk pekerja seks perempuan, lalu kita juga memberikan layanan dan dukungan perawatan kesehatan bagi ODA, dan juga kita memberikan bantuan mulai dari Pada orang dengan HIV/AIDS. ya pada orang HIV/AIDS, terutama juga untuk masyarakat dengan sosial ekonomi yang mungkin sosial ekonomi rendah dan juga mengalami stigma mungkin ya dalam diskriminasi sosial dalam lingkungannya. Itu kita melakukan layanan dukungan pada mereka bagi ODA. Jadi tidak hanya terbatas pada yang sering kita sebut sebagai populasi kunci ya, atau kelompok yang berisiko tinggi, tapi juga ke masyarakat umum. Iya. Jadi kalau ada teman-teman dari masyarakat umum yang mengalami masalah misalnya atau terduga mengalami masalah terkait dengan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan seksual dan juga mungkin terkait infeksi menular seksual atau HIV, bisa datang ke Yayasan Keti Praja? Bisa. Jadi kita keunggulan YKP itu kita punya klinik. Oke, Ya, punya klinik. kita ada klinik. Klinik itu jadi di gedung YKP ini ada 3 lantai ya. Di lantai 1 itu kita mempunyai klinik rawat jalan ya. Yang mana keunggulannya adalah one stop service klinik, di mana itu menjangkau mulai dari penjangkauan ya, lalu kita punya tes HIV di sana, lalu kita bisa akses ARV di sana, lalu ada layanan laboratorium untuk viral load, CD4, lengkap untuk klinik IMS juga, ada disertai dengan tes-tes lab seperti sifilis, chlamydia, gonore, dan juga ada pendampingan di sana. Jadi one stop service untuk penanggulangan HIV dan infeksi menular seksual. Bukan hanya masyarakat populasi kunci seperti pekerja seks perempuan dan LSL, tapi kita juga bisa menerima untuk masyarakat umum yang mau tes HIV, silakan datang, itu gratis, cuma-cuma. ARV-nya Tidak perlu juga bayar sama sekali? tidak bayar kalau tes HIV ya. Visitingnya tidak bayar. Kita punya konselor di sini, petugas lapangan yang menangkap konselor, ada juga tenaga kesehatan yang menjadi konselor. Lalu ARV pun nanti jika seandainya positif untuk akses ARV kita juga nggak bayar ya, gratis. Paling cuma hanya biaya administrasi saja. Jadi untuk pengobatannya sendiri itu gratis. Oke. Ya. Nah, selama ini kan ada ketakutan tuh orang untuk datang ke layanan. Nanti saya nggak dipandangi gitu loh, dilihat aneh gitu. Nah, klinik kita di Yayasan Keti Praja punya pendekatan khusus nggak untuk itu, Dok? Nah, itu yang kita juga servis yang memang kita tonjolkan dari klinik ini ya. Jadi klinik yang ramah ya akan komunitas. Kita memiliki, kita bagaimana walaupun biayanya gratis ya, nanti dikira mungkin karena gratis layanannya asal-asalan, nah seperti itu ya. Padahal ya itu, jadi kita bagaimana menerapkan klinik yang
walau terjangkau harganya ya, tapi berkualitas dan ramah bagi para pencari layanan seperti itu. Ya, jangan-jangan setelah podcast Positive Talk Rame ini ya, kliennya tambah banyak ya, tambah Iya. rame ya. Nggak Tapi apa-apa, jadi nggak memang apa-apa ya tujuan untuk kita untuk ini tujuan kita semakin banyak yang bersama tes, untuk ya, penanggulangan untuk HIV/AIDS, penanggulangan EMS dan kita juga kesehatan komitmen di sana. reproduksi. Oke. Oke. Mungkin Dokter Putri bisa kasih bocoran lebih lanjut ya tentang rencana kita ke depan untuk podcast Positive Talks ini. Apa aja yang mau kita bicarakan, mau kita diskusikan, dan siapa saja mungkin narasumbernya. Ya, Silakan. jadi podcast ini kan banyak bicara mengenai bicara mengenai infeksi menular seksual ya, kesehatan reproduksi, lalu kesehatan seksual ya, HIV/AIDS. Jadi kita akan mengundang narasumber nantinya. Stay tune terus ya, kita pantengin terus. Jadi bisa kita akan undang pakar-pakar di bidangnya ya, misalnya kesehatan reproduksi. Nanti kita akan mengundang untuk pengobatan HIV misalnya, nanti ada Prof. Tuti mungkin, terus ada Dr. Rudy dari Jakarta ya, menjadi narasumber kita. Jadi memang sudah dari narasumber yang memang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidangnya. Oke. Jadi Dokter Putri sendiri kan spesialis kulit kelamin, SPDV zaman now-nya SPDV. Nggak pengen dirubah gelarnya ke SPDV? ada memang sudah ada yang saya nggak tahu juga ini ada perubahan ke SPDV, karena kan memang kalau DV lebih ke dermatovenerologist, lebih umum untuk nantinya dari untuk luar negeri. Jadi tapi ya tetap Oke. apapun namanya tetap ya. Nah, sama. Dokter Putri kan klinisi di klinik di bawah. Kira-kira nanti ada juga yang mau disampaikan di podcast ini di seri-seri berikutnya mungkin? Ya mungkin karena terkait dengan bidang saya ya, spesialis kulit kelamin, jadi kita mungkin banyak bicara tentang bisa infeksi menular seksual ya, yang mana sebenarnya sangat banyak ya saya temui baik di praktek ya, jadi banyak dan ini penting sekali ya, karena IMS ini adalah cikal bakal memang bisa diobati, tidak sampai menyebabkan mungkin kematian seperti HIV, tapi dengan adanya infeksi menular seksual itu akan potensi untuk tertular HIV itu akan sangat tinggi. Jadi sangat penting. Mungkin saya akan nanti share untuk pengetahuan dan informasi mengenai infeksi menular seksual ya. Mungkin kita juga bisa undang dari teman-teman komunitas yang berhasil berperilaku berisiko sangat rendah ya, atau tidak berisiko sama sekali, atau mungkin bisa kita undang teman-teman yang artinya bisa melakukan pencegahan secara positif begitu ya, meskipun positif HIV tetapi minum ARV secara taat dan bisa membagikan ceritanya ya mungkin Iya, ke depan. bisa nanti kita undang untuk itu. Jadi lebih Kalau petugas lapangan atau penjangkau juga bisa ada cerita banyak menarik ya iya, mungkin pasti banyak cerita tentang bagaimana kegiatan karena mereka mereka di langsung lapangan. langsung terjun ke klien, bagaimana ceritanya ya. Bahkan dulu saya sebagai klinisi kayaknya bisa bikin novel dari cerita mereka itu ya. Jadi dulu saya bisa dikasih bocoran sedikit novel kayak apa? Ya, novel kehidupan ya, kehidupan seksual, rumah tangga yang ya kita seru aja dengernya, karena itu juga bagian dari konseling ya, dengan pasien juga cerita, dan kita juga sebagai dokter kan kita bisa kasih info ya juga mengenai pencegahan jadi seru ya untuk menjadi konselor HIV, itu menantang dan seru juga cerita dari ini mereka. mungkin sudah hampir mendekati sesi terakhir dari perkenalan podcast ini ya, nggak perlu lama-lama kan kita karena ini perkenalan. Kira-kira berapa lama akan berlangsung ini podcast? Harapan Dokter Putri berapa lama? Harapan atau ini saya hangat-hangat berlanjut ayam? terus ya, berlanjut terus ya, sampai mungkin nanti subscribernya banyak ya, followersnya banyak gitu. Jadi dengan topik-topik tentunya yang akan kita kembangkan lagi. Mungkin sekarang topiknya seperti tadi ya, reproduksi, kesehatan seksual dan HIV/AIDS mungkin nanti akan banyak berkembang lagi ya. Banyak orang curiga kalau sekarang kalau kita buat podcast katanya untuk generate uang gitu, untuk dapat uang lebih banyak. Nah, kalau untuk yayasan, dari sisi yayasan gimana? Sebenarnya untuk apa ya? Malah kayaknya keluar uang ya. Karena untuk keluar uang ya. Jadi kayak gini ya, kita dekor ini ya, dekor ini library, perpustakaan yang banyak buku-buku dari almarhum Prof ya, jadi kenangan beliau ya, kita permak sedikit atau sebagainya. Dan juga sebenarnya ini karena sifatnya yayasan, dan juga kita memang visi misi kita untuk membantu ya penyebarluasan edukasi dan informasi, kita memang fokus di sana. Jadi bukan materi, bukan ini, tapi ya kalau memang banyak ininya, follower subscribernya kan ya
itu keuntungan sendiri juga, tapi tetap keuntungan yang masuk juga kita biasanya subsidi lagi untuk membantu para ODA dan populasi kunci. Ya, betul sekali. Penting untuk teman-teman ketahui Yayasan Ketip Raja tidak yayasan for profit ya, tapi yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk menolong sesama, terutama teman-teman yang memang terpinggirkan dari sisi sosial dan membutuhkan pertolongan, Benar. para populasi berisiko tinggi dan juga stigmatized group ya, kelompok-kelompok yang terstigma dan terdiskriminasi di masyarakat, tapi tidak juga eksklusif. Kita juga melayani masyarakat umum yang membutuhkan pertolongan atau bantuan terkait HIV/AIDS, IMS dan kesehatan reproduksi lainnya. Oke, jadi kawan-kawan saya kira demikian untuk perkenalan podcast Positive Talk ya. Positive Talk. Kita harus ingat Positive Talk. Saya sendiri sering lupa Positive Talk. Positif. Diskusi yang produktif dan positif. Saya juga perlu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Putri, Ketua Yayasan Ketip Raja atas waktunya pada pagi hari ini. Juga untuk sponsor ya. Tadi meskipun kita yayasan keluar uang untuk membangun kembali setup library ini, tapi sebenarnya ada sponsor juga. Sponsornya dari mana? Dari UNAIDS. UNAIDS Indonesia yaitu lembaga UN yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS yang membantu kita terutama pada peralatan. Jadi yang keren yang mendukung acara ini datangnya dari UNAIDS. Terima kasih UNAIDS Indonesia, semoga ini bermanfaat untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat kita semua. Positive Talk. Positive Talk.